itu, apakah kita itu mau menguji hubungan antar variabel, ya, apakah kita wilayahnya itu skripsi, tesis, atau disertasi, kita harus memahami dari taksonomi Bloom kita ini. Jadi di dalam wilayah konsep pengembangan pendidikan itu adalah ada wilayah kognitif, ada wilayah afektif, ya ada satu lagi wilayah saya lupa namanya. Nah, di dalam wilayah kognitif itu ada 6 level ya. Yang pertama itu level yang paling dasar. Dia hanya mencoba mengenali dan mengingat suatu istilah, ya, definisi, fakta, sehingga ini lebih banyak pada konsep-konsep hafalan. Ya. Nah, yang kedua itu mengarah pada pemahaman, kemampuan untuk mendemonstrasikan, mentranslate, dan memaknai suatu fakta gagasan utama. Ini tidak hanya hafal, tetapi mampu memaknai. Kemudian yang ketiga itu mampu mengaplikasikan, menerapkan gagasan, prosedur, rumus, teori, dan sebagainya dalam satu pekerjaan. Nah, ini sebenarnya yang diharapkan untuk teman-teman pada wilayah eh, apa eh, yang D3, D4, dan sebagainya. Itu apa namanya ya? Vokasi ya, kelas vokasi itu diharapkan seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah level analisis, di mana kemampuan menganalisis informasi yang masuk dan menguraikannya dalam bagian yang lebih kecil, sebenarnya untuk memahami pola hubungan yang rumit. Nah, kita tadi membaca sebuah jurnal itu sudah bisa masuk di dalam wilayah analisis. Ya, di dalam wilayah analisis itu harusnya. Kita tidak sekedar mencoba untuk apply. Kalau kemarin kan pertemuan pertama kita apply tuh. Ya, apply-nya apa? Memahami satu jurnal dan mengaplikasikannya, bahwa kalau yang namanya jurnal hasil riset itu seperti ini, ada kata riset, ada kata result, ada data, ada sebagainya, dan kemudian mengaplikasikannya di dalam jurnal, jurnal yang kita cari. Nah, kita ketemu sekarang, ada 3 jurnal yang kita ketemui. Nah, hari ini kita pada wilayah analisis, yaitu apakah jurnal-jurnal itu bisa kita proses lebih lanjut menjadi sebuah tesis. Nah, nanti pada wilayah di mana eh, apa wilayah di mana teman-teman sekalian itu nanti membangun sebuah model, itu nanti kita akan masuk pada wilayah sintesis, ya, wilayah sintesis. Ini yang teman-teman nanti S1 itu harus sampai pada wilayah evaluasi, maaf, S2 dan S3 itu sampai pada wilayah evaluasi. Nah, ini teman-teman sekalian eh, yang perlu kita pahami, dan pada akhirnya nanti kita akan bersama-sama untuk sampai pada ini ya, wilayah kita membuat satu tesis. Bentar, saya izin dulu untuk mengubah mode ini saya. Oke, teman-teman masih terkoneksi ya saya ya. Masih, Bapak. Masih, Pak. Ya, mohon maaf ini agak suaranya agak berisik sebentar.
Ya, saya mohon doa semoga besok segera sembuh. Amin. Ya, ya, oke, teman-teman sekalian, izin saya share screen lagi. Hey you. Sebentar, nih saya mana nih ya? Oke, nih. Ya, oke, teman-teman. Sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Oke, thank you. Ya, ini kita mulai nih. Mulai pada tingkat taksonomi Bloom yang level 4. Yang pada puncak akhir level 4 ya, mau menuju ke level 5. Jadi ini teman-teman, kalau kita bicara soal soal teori, ini teman-teman kan mau mengembangkan sebuah model. Nah, model itu harus berangkat dari sebuah teori. Nah, oleh karena itu kita harus memahami apa yang namanya konstruksi teori. Ya. Konstruksi teori itu ada 3 hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah konsep, yang kedua adalah definisi, dan yang ketiga adalah proposition. Teman-teman sebenarnya secara tidak menyadari, secara langsung ya, tidak menyadari, sebenarnya teman-teman itu sudah masuk di dalam wilayah konsep, masuk di dalam wilayah definisi, dan masuk di dalam wilayah proposisi. Tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Saiful, Tadi apa yang disampaikan oleh Mas Saiful, disampaikan juga oleh Mbak Pratiwi, disampaikan juga oleh Mbak siapa tadi, lupa saya. Mbak Raisa, Yang terakhir, Pak. yang kedua tadi Mbak siapa? Mbak Raisa, Pak. Mbak Raisa, ya. Sebentar, saya tak besarkan dulu volumenya. Apa yang disampaikan oleh Mbak Raisa itu sebenarnya sudah bicara soal proposisi, sampai pada tahap proposisi. Artinya sampai tahap proposisi itu sudah mengenal apa yang namanya konsep. Tadi kan kita bicara variabel kan, ada variabel independen, ada variabel dependen. Nah itu di dalam penelitian wilayah kita memang wilayah variabel. Anda tidak mungkin, kita semua tidak mungkin
melakukan satu penelitian di wilayah yang non variabel. Contohnya misalnya pengaruh malaikat terhadap dividen rasio. Ya mungkin kan kita gimana caranya kita mengkaji apa namanya dampak doa malaikat ini. Pengaruh tuyul terhadap tingkat penjualan. Nggak mungkin kita melakukan penelitian itu karena itu tuyul itu adalah not variabel, bukan variabel ya. Nah, variabel itu apa? Itu something can be measured. Ya, sesuatu yang bisa diukur itu yang namanya variabel. Nah, oleh karena itu wilayah kita harus wilayah variabel. Nah, wilayah variabel itu ada dua. Yang pertama itu observe dan yang kedua adalah unobserved. Apa yang diukur oleh Mas Devul tentang sustainability report itu adalah variabel observe karena datanya itu bisa dilihat, ya kan? Apa yang dilakukan oleh para peneliti yang dikaji di dalam jurnalnya Mbak Reisa itu adalah yang variabel observe karena berkaitan dengan DBR, ya, dividend buyout ratio. Dan apa yang dikaji oleh Mbak ini, Mbak yang terakhir, Mbak. Egi, Pak. Ya, Mbak Egi itu juga wilayah yang observe karena memang datanya itu dikaji dari perbankan yang ada di Malaysia sana. Nah, yang wilayah unobserved itu apa? Wilayah unobserved itu yang berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan sifat, berkaitan dengan behavior, atau berkaitan dengan quality human secara umum. Misalnya, ya, pengetahuan, kemudian kedisiplinan, kemandirian, ya, gaya manajemen, tekanan kerja, kinerja manajemen dan sebagainya itu diukur unobserved, nggak bisa dilihat secara langsung. Ada seorang pelanggan masuk di dalam sebuah toko, karena ingin membeli sesuatu. Nah, dia keluar dari toko. Recording in progress. Keluar dari toko kelihatan dia tersenyum-senyum. Ya. Kita nggak bisa mengatakan bahwa si orang tersebut puas terhadap pelayanan di toko itu. Kenapa? Bisa jadi karena dia itu merasa risih, ya, untuk menutupi risihnya itu dia senyum-senyum. Kenapa? Karena mau bayar barang duitnya kurang. Itu kan bisa jadi seperti itu. Ya. Bisa jadi Anda lihat ketika dalam satu perjalanan pagi-pagi ada seorang pakai dasi kemudian berbaju putih, ya necis, berangkat, nah, kelihatan dia itu orang yang perfect, ya. Kemudian Anda bilang dia adalah seorang manajer yang disiplin tinggi, belum bisa dilihat seperti itu. Bisa jadi dia itu seorang apa yang namanya apa itu loh yang nawar-nawarin barang itu loh apa namanya. Bisa jadi seperti itu ya. Bisa jadi Anda lihat di dalam sebuah department store itu ada orang senyum-senyum lalu Anda bilang wah ini orang ramah sekali. Bisa jadi belum tentu ini bisa jadi orang gila gitu kan. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang unobserved ini harus dikaji melalui satu metode tertentu, misalnya wawancara, misalnya dengan melalui observasi terhadap kuesioner yang mereka isi dan seterusnya. Jadi wilayah Anda adalah wilayah observe ataupun unobserved yang terkait dengan variabel. Nah, kalau sudah ketemu satu variabelnya, ini kita butuh definisi. Misalnya sustainability report, itu harus punya definisi apa yang mananya sustainability report itu. Apakah laporan keberlanjutan terhadap satu manajemen keuangan atau memang prospek dari perusahaan secara keseluruhan, itu harus mendapatkan definisi. Nah, setelah itu baru kita bicara soal proposisi, hubungan antar variabel. Nah, hubungan antar variabel itu sama seperti yang baru saja kita bahas dari 9 artikel, baik punyanya Mas Saiful, punyanya Mbak Ina, ataupun punya Mbak Reza. Mbak Egi kok Mbak Ina. Nah, ini
Posisi variabel yang kita bahas tadi itu ada yang hubungannya itu direct, ada variabel independen, ada variabel dependen, ya kan? Dua tadi sudah kita bahas, tetapi ada juga yang posisinya intervening. Intervening itu ada satu variabel di antara variabel independen dan dependen, dan dia itu menjadi variabel penengah. Artinya penengah begini, sistem pengendalian manajemen itu bisa berpengaruh secara langsung terhadap kinerja keuangan. Tetapi dia bisa juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui strategi. Ya, strategi itu dikatakan sebagai variabel intervening. Kalau sistem pengendalian manajemen itu tidak berpengaruh terus terhadap strategi, maka posisi strategi bisa menjadi variabel independen terhadap kinerja keuangan, ya kan? Bisa dilihat itu. Sebaliknya, kalau strategi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, maka strategi itu bisa menjadi variabel independen bagi apa? Bagi variabel dependen bagi apa? Bagi sistem pengendalian manajemen. Jadi dengan demikian, posisi strategi sebagai variabel intervening itu ya dia memang bisa sebagai variabel independen ataupun variabel dependen. Ya. Nah, kalau misalnya ternyata strategi itu ya tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan atau sistem pengendalian manajemen tidak berpengaruh terhadap strategi, maka satu-satunya jalan agar sistem pengendalian manajemen itu mempengaruhi kinerja keuangan kan harus secara langsung. Nah, kalau begini posisinya, berarti variabel strategi bukan sebagai variabel intervening. Artinya, ya pengaruhnya SPM terhadap kinerja itu secara langsung. Tetapi kalau ternyata SPM itu tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan secara langsung, gimana? Ternyata, ya berarti satu-satunya jalan untuk mempengaruhi kinerja keuangan harus melalui strategi. Ini dikatakan sebagai poor mediating. Oke ya. Nah, sekarang yang kedua adalah moderating atau MR approach. Moderating variable itu coba dilihat dari gambarnya, itu tidak berpengaruh terhadap sistem pengendalian manajemen, tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, tetapi strategi itu berpengaruh terhadap hubungan antara ya sistem pengendalian manajemen dan kinerja keuangan. Teman-teman sekalian tolong dilihat di sini ya. Ini pengaruhnya di sini. Pengaruhnya ada di sini. Jadi titik pertemuannya di situ. Artinya strategi itu bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara sistem pengendalian manajemen dan kinerja keuangan. Jadi moderating variable itu bisa memperlemah hubungan, bisa juga memperkuat hubungan. Tergantung konsep teorinya yang dikembangkan seperti apa. Baik, ini sudah sampai pada wilayah ini hanya contoh-contoh saja. Nah, next berikutnya. Nah, ini yang saya katakan, bagaimana cara kita membangun sebuah model, Mbak Raisa, please. Yang kayaknya, wah ini sudah banyak jurnalnya. Silakan kalau mau bangun model nih, Mbak. Ini contoh sederhana. Kalau yang sudah bisa melalui tahapan step ini, bisa langsung lah digambarkan ya, kayak saya tadi ya. Oh, ini berpengaruh ke sini, ini berpengaruh ke sini, ini berpengaruh ke sini. Tetapi ingat, tidak semua jurnal itu adalah regression analysis. Dia itu bisa hubungan yang sifatnya imbal balik, correlation. Anak panahnya itu kepalanya ada dua, itu correlation. Ada yang perbandingan. Ada yang tidak hanya itu, tetapi ini yang ketiga ini. Structural equation model. Ini nggak jelas mana yang dependen, mana yang independen, tapi kita bisa melihat yang paling dependen adalah satisfaction kan. Ya kan ini paling dependen. Tapi yang lainnya itu bisa menjadi independen, bisa menjadi dependen. Inilah yang dikatakan structural equation model, model yang dalam persamaan struktur, terstruktur seperti ini.
Ya, oke, teman-teman sekalian kembali ke sini. Ini misalnya ya ada judul satu penelitian, ya, judulnya bla 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 gitu kan. Nah, kita sebenarnya dari judul itu bisa melihat mana variabel dependen, mana independen. Tapi kita kalau mau lebih fix lagi, kita lihat dari hipotesis. Misalnya hipotesis pertama, dia bilang diduga size berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Maka model yang dibangun adalah ada size, kemudian ada manajemen laba, anak panahnya itu dari size menuju manajemen laba sebagai variabel dependennya. Kemudian H1 plus itu menunjukkan hipotesis 1 itu hubungannya positif. Itu ya. Kalau H1 min gimana? Hubungannya negatif. Artinya size berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Clear? Hipotesis kedua, diduga Dewan Komisaris berpengaruh terhadap positif terhadap manajemen laba. Maka H2 plus ya Dewan Komisaris terhadap manajemen laba. Kalau hipotesis 1 dan 2 ini digabung menjadi satu, maka bentuknya adalah seperti yang saya lingkari di dalam halaman ini. Ya, size, Dewan Komisaris, dan manajemen laba jadi satu. Analogi dengan cara yang sama, untuk artikel yang kedua, ya kan kita sepakat nih mau mencari kata kunci Anda maunya kemana. Misalnya saya mau bicara soal manajemen laba, kata kuncinya di situ. Maka saya akan search jurnal-jurnal yang terkait dengan manajemen laba. Saya ketemu 3 jurnal. Nah, jurnal yang kedua itu model yang saya bangun ternyata analogi dengan cara membangun model yang artikel pertama. Saya ketemunya adalah CSR, GCG, dan apa ini kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba. Jurnal yang ketiga ketemunya manajemen laba, kepemilikan institusional itu berpengaruh terhadap minat investor. Kalau ketiga jurnal ini saya gabung, maka hasilnya akan menjadi apa yang namanya model gabungan atau pohon model. Jadi Mbak Raisa kalau mau membangun dari 10 model silakan, lebih dari 10 silakan. Ini 3 aja sudah rumit begini, kalau apalagi 10, apalagi lebih dari 10. Wah, itu lebih bagus lah ya. Ya. Oke. Nah, teman-teman, kita lihat dari 3 model, dari 3 jurnal ini kita ketemu yang namanya pohon model. Nah, dari pohon model ini sama seperti yang saya gambarkan di dalam artikel Systematic Literature Review tadi, SLR tadi, ya kan? Sama sebenarnya, cuman itu kan gabungan dari 56 atau 76 jurnal itu kayak. Nah, kalau ini kan cukup 3 jurnal. Nah, ini dari pohon model ini saya bisa mengiris, ya, memutilasi namanya dari pohon model ini. Saya mutilasi misalnya untuk kotak yang berwarna merah itu sehingga ketemu hubungan antara manajemen laba, minat investor, dan kepemilikan institusional. Saya mutilasi lagi yang kotak warna biru, Dewan Komisaris, CSR, manajemen laba, dan minat investor. Sehingga dari 2 mutilasi itu saya menemukan 2 model, di mana model yang baru ini sama sekali berbeda dengan model-model pembentuknya dari 3 jurnal. Nah, ini teman-teman yang saya maksudkan, bahwa ketika Anda itu membuat sebuah model dari gabungan model dengan cara memutilasi, maka Anda menemukan sebuah model baru yang sama sekali berbeda dengan model pembentuknya. Tetapi ingat, model baru dikatakan model baru ini karena memang baru dari model pembentuknya loh ya. Bukan baru secara konstruksi teori secara keseluruhan di dalam dunia literatur akademik. Karena mungkin Anda menjumpai bahwa model Anda itu sama dengan penelitian orang lain, gitu kan. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya itu nanti akan nampak ketika Anda membahas di dalam tesis itu. Itu teman-teman sekalian, kalau Anda mau membangun sebuah model, caranya seperti itu. Nah, ini jadi pertemuan ketiga itu sebenarnya sudah selesai di sini. Ya, pertemuan ketiga itu sebenarnya sudah sampai ke sini, sampai di sini. Tapi kalau ini ya teman-teman sepakat mau lebih cepat,
Jadi besok silahkan membuat model gabungan dan memutilasinya untuk menemukan model baru, silahkan. Tapi kalau misalnya besok teman-teman hanya sampai mencari 10 jurnal saja, ya is okay, enggak apa-apa. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Selebihnya kita kalau ada yang mau didiskusikan silahkan, ya masalah. Izin Bapak sedikit Ya, konfirmasi Bapak. Jadi untuk yang kan udah ada 3 jurnal sebelumnya ya Pak. Jadi ada sisa 7 jurnal lagi. Itu untuk tahunnya apakah masih sama minimal terakhir 2019 atau boleh lebih jauh lagi Pak? boleh lebih jauh lagi kalau memang itu merupakan konsep teori dasar. Oke. Ya, kalau memang konsep teori dasar. Ya. Teori Oke, dasar itu misalnya ya teori tentang fraud, teori Pentagon fraud teori itu kan Oh, tahunnya kan lebih dari sekian tahun yang lalu, ya lebih dari 10 tahun yang lalu. Atau kontingensi teori, ada jurnal yang menyatakan itu nggak masalah, ya. Nggak masalah. Atau setidaknya itu dibatasi sajalah, jangan lebih dari 20% untuk jurnal-jurnal yang tahunnya lebih dari 5 tahun. Ya, supaya kedepannya tesis kita itu selamat. Karena memang di tesis kita juga kita batasi 5 tahun terkini. Itu. baik Bapak, terima Oke, kasih. sama-sama Mbak Eki. Any question? Izin bertanya, Izin Pak. Oke, silahkan. Siapa dulu ya? Ih, izin ya, Pak. Ini Oke. eh, yang ingin saya tanyakan itu terkait apa referensi jurnal itu kan misalnya penelitian kita ini kan misalnya pengaruh apa terhadap apa. Bisakah jurnal yang kita jadikan referensi, artinya yang digunakan untuk membangun model itu kita ambil misalnya dari jurnal penelitian yang misalnya analisis teori ya, Mm-mm. seperti itu, Pak. Apakah bisa atau memang harus sama? Terima kasih, Pak. Ya, boleh, Mbak. Boleh. Boleh, enggak masalah. Artinya begini, saya tidak mengharuskan semuanya itu jurnal harus apa ya, merupakan hasil penelitian. Tetapi usahakan komposisi utamanya memang hasil penelitian. Ya, setidaknya ya perbandingannya itu 70% hasil penelitian, yang lainnya itu konstruksi teori lah. Syukur kalau Anda hasil penelitian yang sistematik literatur review punya, wah itu bagus lagi. Itu lebih mudah untuk melacak jurnal kemana-mana. Jadi itu, Mbak. Textbook boleh, tetapi di luar yang 10 ya. Karena saya mementingkan membangun model dulu. Ya. Kalau soal textbook dan lain-lain, boleh nanti itu di luar yang 10. Ya. Supaya mudah. Kalau Pak Edi ekstrim lagi ya lebih dari 10 ya. Sebanyak-banyaknya. Ya cuman kita membangun sebuah pemikiran itu kalau bisa simple itu sebenarnya sudah cukup. Untuk pengembangan itu nantilah. Sama seperti kita kalau mau tesis itu idealis boleh lah, tapi jangan terlalu idealis, please gitu. Nggak selesai-selesai nanti. Tapi ya jangan terlalu pragmatis, comoteron, yang penting jadi jangan gitu ya. Ada perimbangan antara idealisme dan pragmatisme, realistis lah, realistis saja di tengah-tengah. Any question, Mas Galih dan yang lainnya, silahkan. Ya. Kalau Tadi dijelaskan sama Bapak bahwa ada jurnal yang di retracted ya Pak. Kebetulan saya menemukan jurnal yang di retracted itu bisa dijadikan tambahan nggak Pak untuk dalam 10 artikel itu. Terima kasih. jurnal di, Yang di retracted yang dicabut izinnya itu loh Pak. oh, oh maksudnya Iya. dari Scopus kemudian turun itu Iya. ya Mbak ya. It's okay Mbak, no problem. Itu bukan kesalahan penulisnya, itu kesalahan pengelola jurnalnya.
Enggak masalah, enggak masalah, enggak masalah. Oke, Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Any question yang lain? Kalau nggak ada, saya akhiri. Pak Jafar izin sedikit aja Pak. Oh, Ye, ya. silakan, Mas Ya. Firman. Pak sebenarnya kalau tesis ini tuh eh, ada apa Unisula sendiri mewajibkan nggak sih minimal misalnya harus lebih dari 2 variabel gitu? Atau memang apa namanya fleksibel ya Pak ya terkait variabelnya tergantung dari mahasiswanya gitu ya Pak Jafar. Terima kasih Pak. Ya, jadi wilayah yang kita kembangkan bukan berdasarkan pada jumlah satu variabel, tetapi konsep ide yang dikembangkan itu setidaknya memenuhi taksonomi Bloom level yang keempat minimal. Dan yang kedua, itu berkaitan dengan KKNI level 8, yaitu mengembangkan. Jadi kalau misalnya Mas Galih ini mau meneliti tentang satu variabel saja, tentang sustainability report in Indonesia, sehingga di situ Mas Galih bisa menggambarkan, mendeskripsikan sustainability report itu bentuknya ada berapa, bahkan kemudian menggolong-golongkan menurut Mas Galih itu golongannya itu ada 5 berdasarkan analisis pertama dilihat dari sisi efisiensi, sisi efektivitas, kemudian dilihat dari sisi planet, sisi ekonomi, sisi sosial, ketemu 5 golongan. Itu is okay, malah bagus itu. Itu namanya qualitative research. Satu variabel tetapi mendalam dan bisa mengurai kemana-mana. Dan itu biasanya dijadikan dasar bagi peneliti-peneliti yang lain. Inilah hebatnya penelitian kualitatif. Kalau kita bisa menggunakan secara baik, akan sangat bermanfaat sekali. Ya. Jadi kita tidak bicara jumlah, tetapi pada level KKNI dan taksonomi Bloom yang kita kembangkan. Ya, oke. Semoga jawaban-jawaban ini memuaskan hati kita semua. Dan saya terima kasih teman-teman bisa menemani saya walaupun dalam kondisi sakit. Malah justru ini membuat saya sembuh kayaknya ini bisa ketemu dengan teman-teman. Jadi Amin kalau Pak. sakit itu, Amin. ya sakit itu kan kalau mikir sesuatu itu kan biasanya kan malah tambah sakit ya. Tapi kalau sakit itu buat mikir sesuatu yang real kayak pengetahuan begini itu malah tambah sehat. Kalau sakit itu mikir masalah di kantor, wah ini belum selesai, ini kan tambah sakit gitu kan. Tapi kalau kita bicara diskusi bebas ini malah sehat kita. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Oh, izin bertanya. Oke, silahkan. Siapa nih? Revi, Pak. Oh iya, ya, oke. Pak, mau bertanya, untuk Sintanya itu kemarin kan yang pertemuan minggu kemarin kan bilangnya Sintanya Sinta 1 sama Sinta 2. Kalau umpama kesulitan ambil materinya, jurnalnya itu temanya banyak di Sinta 3 atau Sinta 2 gitu nggak apa-apa, tak, Pak? Apa diwajibkan Eh, Sinta 1 sama 2? nggak apa-apa lah, saya batasi sampai Sinta 4 aja ya. Oh gitu. Ya, Oke, di Pak. bawah Sinta 4 jangan deh, karena Sinta 5, Sinta 6 itu baru masuk Sinta biasanya. Oh ya. Perjalanannya masih setahun 2 tahun jadi Sinta 4. Nah, ya. Kalau Sinta Makasih 4 itu cukup qualified lah. Ya, ya, Pak. oke, silakan. Gus Ahmad, silakan kalau mau ini. Mas Ahmad Hussein, silakan kalau mau nanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Terima kasih atas pertemuannya hari ini. Semoga membawa berkah untuk kita semua dan memberi manfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon doa semoga saya bisa beraktivitas kembali secara normal.
segera sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.